Selamat ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Imam Nahrawi SAG, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta jajarannya, para peserta akademika Brawijaya, para pembantu rektor, BDS Jawa Timur yang hadir pada hari ini, para mahasiswa yang saya banggakan. Di kampus inilah Pak Menteri waktu tahun 1900-an lahirnya IJMI di kampus ini, Pak Menteri. Jadi Ikatan Pendidikan Muslim Indonesia lahirnya ada di kampus Brawijaya Malang. Mudah-mudahan ke depan para lulusan kita ke depan bisa memberikan pewarnaan di dalam pengelolaan job placement center. Ada beberapa program kemahasiswaan yang luar biasa, kewirausahaan dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga mendapatkan kepercayaan sebagai Vice President untuk kegiatan Association of Asian Japan Entrepreneur Education yang kemarin tanggal 17 sampai 18 November kita mengadakan kegiatan itu. Pesertanya adalah mahasiswa se-Asia di Brawijaya tanggal 17 dan 18 November. Kemarin kegiatannya adalah strategi development program for incubator manager. Jadi kami sudah mulai menyiapkan lulusan kita untuk bisa bersaing di dalam ASEAN Economic Community tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Al-Mukarram Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS. Saya melihat beliau pertama kali itu hati saya langsung berdebar dan ngadu. Sungguh Sivitas Akademika Brawijaya harus bersyukur punya rektor seperti beliau. Seluruh Sivitas Akademika dan adikku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Brawijaya yang berbahagia dan saya hormati, meningkatkan prestasi, meningkatkan daya saing itu tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan intelektual, tetapi harus ada kehebatan spiritual. Hari ini yang keren adalah kehebatan spiritual. Sehingga saya menemukan satu peristiwa kemarin sebelum saya memberangkatkan adik kita, para atlet di Asian Beach Games pada bulan yang lalu ke Phuket, Thailand. Dibandingkan dengan prestasi sebelumnya yang pernah diraih oleh mereka, ternyata ada perubahan yang luar biasa. Mereka bisa mengangkat prestasi sekaligus motivasi, dan mereka berangkat bukan semata-mata karena ingin ada prestasi yang dia banggakan secara personal, tetapi mereka sudah mulai terbuka bahwa prestasi yang akan saya berikan nanti itu adalah menjadi virus positif bagi calon-calon atlet di masa yang akan datang. Saya sampaikan kepada mereka bahwa kalian harus mengukir sejarah tidak hanya untuk kalian, tapi harus menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan masyarakat kalian, dan lebih-lebih kebanggaan bangsa Indonesia. Dalam forum yang sangat terhormat ini, saya ingin mengajak kita semua dan sekaligus mohon doa restu. Kita sebagai bangsa yang besar, dulu tahun 1962, kita pernah menjadi tuan rumah. Tahun 1962 kita pernah menjadi tuan rumah Asian Games, di mana kita menjadi juara umum, dan salah satu yang membekas adalah adanya kawasan Gelora Bung Karno. Itu ketika presidennya Bung Karno. Dan saya baca di beberapa literatur yang muncul di beberapa pustakaan sekaligus laporan dari panitia di situ bahwa Bung Karno waktu itu
Setiap kesempatan dalam momentum apapun, termasuk makan malam bersama keluarga, Bung Karno selalu mengajak mendoakan supaya Asian Games 62 itu sukses dan berhasil, tidak hanya sebagai tuan rumah, tapi juga prestasi dan prestise. Di dalam semua kesempatan, itu mulai tahun 59, 60, 61, sampai 62. Saya ingin mengajak kita semua, para sivitas akademika dan semua kita, saya minta tolong. Mulai sekarang setelah Menpora datang ke Brawijaya ini, tolong dalam setiap kesempatan ngapain saja bunyikan semoga Asian Games 2018 kita sukses sebagai penyelenggara. Sukses bersama. Karena saya ingin mengajak bahwa Asian Games bukan semata-mata gawenya Menpora, bukan semata-mata gawenya Pak Presiden Jokowi dan Pak Wapres Yusuf Kala, tapi inilah gawe bangsa Indonesia. Ketika bicara pasar bebas, maka sesungguhnya di situ akan ada namanya pertarungan, pertukaran, dan bahkan perebutan ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan bahkan semua yang kita miliki seakan-akan sudah milik publik, milik Asia, milik dunia. Dan itu pernah terjadi di era sebelum kemerdekaan, bahwa Indonesia ini sudah dilirik oleh negara-negara besar. Mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Indonesia ini luar biasa kekayaannya. Sehingga waktu itu tidak ada istilah namanya Asian Economic Community, tidak ada AFTA, yang ada adalah bagaimana kekuasaan kemerdekaan Indonesia mereka kuasai. Sesungguhnya sudah sejak itu mereka yang dilirik. Tetapi kita sebagai bangsa yang besar, dengan kekuatan religi yang luar biasa, dengan kekuatan keakuan suku, agama, ras, budaya, kebinekaan yang ada ini, akhirnya kita mampu menghadapi itu semua. Artinya kita sudah punya bekal yang luar biasa sejak dulu. Orang tua kita, bapak ibu kita, nenek moyang kita, dan bahkan founding fathers kita sudah memulai. Sehingga ketika bicara pasar bebas, sesungguhnya tinggal hari ini kita mengulang, mutar kembali bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Tetapi mungkin bedanya adalah dulu mereka datang dengan persenjataan yang amat sangat kuat dan lengkap, dengan pasukan yang sudah terlatih dengan seragam yang nampak. Hari ini pasukan yang datang itu seperti pasukan senyap. Yang datang hari ini seakan-akan tidak ada orangnya, tetapi dirasakan di masyarakat. Kita sebagai bangsa, apalagi di mahasiswa, merasakan betul bahwa sebelumnya mereka ini sudah kembali melakukan penjajahan di tengah-tengah kita. Pak Rektor yang saya hormati dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, satu yang ingin saya sampaikan, tidak hanya bicara tentang masuknya ideologisasi, masuknya isme, masuknya faham yang mencoba memperbarui, yang mencoba mencerabut akar budaya, itu kita sadar hari ini. Tetapi ada hal yang lebih penting. Sekarang narkotika, narkoba itu sudah masuk ke relung-relung sendi kehidupan kita. Tidak hanya di kampus, madrasah, pesantren, bahkan di tempat ibadah itu sudah masuk. Saya galau ketika kemarin di satu tempat di Sulawesi dan bahkan terakhir di Jakarta kemarin, ketika BNN menggerebek, subhanallah, banyak yang kena. Saya mohon kepada kita semua, Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika, saya ingin Brawijaya menjadi kampus percontohan bebas narkoba. Karena apa? Sekali itu masuk, maka tidak akan berhenti namanya mafia. Kenapa? Yang diserang adalah teman-teman kita di usia remaja, di usia mahasiswa, di usia pemuda, 16 sampai 30 sasarannya. Kalau itu dibiarkan, maka saya khawatir kita akan menghadapi satu situasi, yaitu cut off, putus generasi. Generasi kita hari ini, generasi muda ini, apalagi kaitan dengan boros demografi, generasi kita, anak muda kita ini sekarang sudah terjadi penumbukan yang luar biasa dengan segala kemampuan yang hebat. Tetapi mereka sangat cerdik, para penjajah itu, bahwa Indonesia ini menjadi pasar bebas yang dengan cukup mudah menjadikan itu sebagai pasar yang tanpa reserve. Dan sasarannya adalah anak muda kita, mahasiswa kita, muda kita. Ini salah satu hal yang sedang kami hadapi hari ini.
Padahal ke depan kita ingin tidak hanya melahirkan mahasiswa atau pemuda yang mandiri, yang punya jiwa kewirausahaan, yang punya jiwa keteladanan dan menjadi pionir bagi lahirnya kemanfaatan masyarakat. Tetapi ke depan inilah sesungguhnya calon-calon pemimpin. Saya yakin di antara kita ini ada yang nantinya akan jadi Menteri Muda Olahraga. Inilah salah satu gambaran saya, karenanya saya mengajak kepada Sintas Akademika dan seluruh adik yang saya cintai ini, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Presiden Jokowi telah mencanangkan revolusi mental. Itu sesungguhnya beliau mengingatkan pada kita bahwa kita ini punya potensi yang luar biasa dalam diri kita. Saya mohon kepada dosen psikologi mungkin nanti tolong saya diberikan pencerahan tentang ini. Kita sesungguhnya punya potensi di dalam hati kita yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu hati, di mana hati sesungguhnya akan menggerakkan seluruh organ, otak, dan bahkan kemauan kita untuk melakukan yang terbaik. Selalu hati itu mengontrol. Masalahnya kadang kita tidak mempercayakan, tidak percaya diri, dan bahkan cenderung kita mengabaikan namanya kekuatan hati. Yang ada adalah bagaimana arus yang ada di luar, pengaruh yang ada di kanan kiri kita, itu kita jadikan referensi nomor satu. Disinilah sesungguhnya yang diharapkan oleh Presiden, bagaimana revolusi mental itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dan saya akan mengajak pada kita semua bahwa kita sesungguhnya adalah manusia dan mahasiswa di atas rata-rata yang punya kemampuan lebih. Tetapi sekali lagi, kadang hati kita tidak pernah percaya, dan bahkan juga kehebatan nalar kita itu mengalahkan kekuatan hati kita. Bagaimana kemudian ke depan kita tidak hanya hadir di masyarakat, di kampus kita, tetapi kehadiran kita betul-betul membawa manfaat. Pak Rektor yang saya hormati, di kalimat terakhir yang saya sampaikan bahwa saya mengajak kita semua nanti, kampus adalah lembaga yang menggembleng kita dengan segala ilmu pengetahuan, pengalaman, komunikasi sosial, bahkan interaksi sosial. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa mumpung kita ini masih di kampus dan kembali ke kos-kosan, kembali ke kontrakan, dan bahkan kita ada KKN, dan bahkan kita kembali ke masyarakat, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Berilah yang terbaik kepada masyarakat. Karena di situ sesungguhnya cikal bakal bahwa kita sebagai pemimpin besar itu kita lihat. Kembali ke kos-kosan. Kadang-kadang begini, siapa pengalaman di kampus dulu? Di kampus kita mendapatkan pengetahuan, wejangan, ilmu pengetahuan dari para dosen kita. Tapi setelah kembali ke kos-kosan kita, ya sudah, kita meneruskan kebiasaan dan tradisi ya sehari-hari kita. Meskipun saya jurusan bahasa Arab, Pak Rektor, tapi saya punya banyak dosen yang memberikan doktrin dan pengetahuan bagaimana makna dan arti kehidupan masyarakat itu harus kita lalui. Di tengah-tengah saya mengajar, saya juga menjadi khotib di masjid, menjadi pengajar ibu-ibu, dan saya juga menjadi loper-loperan, bahkan saya juga ikut teman saya untuk menjadi kuli bangunan, dan saya juga menjadi distributor telur di toko-toko jamu. Saya lalui itu bukan semata-mata saya mencari duit, tetapi saya merasakan bahwa sesungguhnya kalau kita mau punya tekad, kita bisa mandiri, kita bisa melakukan sendiri, dan sesungguhnya kita semua punya potensi seperti itu. Punya potensi. Coba nanti pelan-pelan kita pelajari bagaimana tokoh-tokoh besar kita yang lahir di dalam kita itu. Sesungguhnya kemandirian yang mereka lakukan dari awal. Tetapi di tengah-tengah itu, ini rahasianya. Saya pelajari salah satu buku Bung Karno. Saya pelajari salah satu buku tulisannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa lakukanlah sesuatu seikhlas mungkin, setulus mungkin, walau bukan kamu yang merasakan, semoga anak cucumu yang menikmati. Karenanya saya ingin mulai sekarang kita semua lakukanlah sesuatu yang kita yakini dengan ketulusan dan keikhlasan. Pasti akan berbuah, meskipun buahnya tidak sempat kita makan. Mungkin saja anak cucu kita nanti akan menikmati. Biarlah itu menjadi catatan sejarah manis bagi kita semua.
Dan terakhir, semoga Asian Games 2019 kita sukses sebagai penyelenggara, sukses prestasi, dan juga sukses administrasi. Jadi seperti mahasiswa lagi nih Bapak Menteri.